Ya kan, udah gajinya nggak seberapa, guru honorer ini cuma 300.000 sebulan, masih bebersih ruang kelas, dituduh pula mukul siswanya. Yang parahnya, Hola netizen yang tercinta, Supriani, seorang guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, ditangkap polisi gara-gara menghukum salah satu siswanya. Supriani ditangkap lantaran menghukum siswa berinisial D yang disebut-sebut sebagai anak polisi yang bertugas di Polsek Baito bernama Aibda Wibowo Hasim. Pakar psikologis forensik Reza Indragiri akhirnya buka suara terkait kasus penangkapan guru honorer tersebut. Menurutnya, cara polisi menangani kasus ini dapat melukai hati masyarakat sekaligus mengikis citra Polri. Reza Indragiri menilai penanganan kasus ini terkesan ekstensif dan hypercriminalization, sebab otoritas kepolisian dengan mudahnya melihat peristiwa minor dengan kacamata kriminalitas semata. Hal ini dianggap merusak konteks pendidikan. Reza Indragiri mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan guru honorer tersebut sampai harus dijebloskan ke penjara. Dia lantas menyinggung komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta jajarannya mengedepankan restoratif justice. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alhamdulillah, akhirnya banyak sudah yang bersuara untuk membebaskan Ibu Guru Honorer Supriani yang telah dikriminalisasi oleh pihak tertentu. Saya sebagai masyarakat awam dan orang tua murid sangat sedih jika para guru diintimidasi dan juga terancam karena menegakkan disiplin. Semoga Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden baru Republik Indonesia bisa memberikan perlindungan kepada guru dan menaikkan gaji guru secara signifikan agar dunia pendidikan semakin bagus. Guru honorer di Konawe Selatan dipenjara usai tegur murid SD anak polisi. Statusnya sudah tersangka. Yalah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan yang baru ini berpikir untuk merumuskan sebuah undang-undang perlindungan terhadap guru. Kenapa kejadian guru dikriminalisasi saat dia marah anak muridnya? Dah orang tuanya mulai melaporkan itu sudah seringnya anak. Jadi perlu undang-undang perlindungan untuk tenaga pendidik di negeri ini ya. Nah, untuk Pak Polisi yang melaporkan gurunya, jangan pula menjadi itu caranya ya. Kalau kira-kira Bapak Polisi itu tidak mau anaknya dimarahi, tidak usah masukkan ke sekolah, didik di rumah itu ya. Tidak perlu melakukan hal ini. Karena apa? Intinya polisi itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Oke? Lagi-lagi ini berita dari dunia pendidikan. Ada guru honorer yang kemudian ditahan karena menegur siswa. Dan kemudian ketika saya baca ternyata dia juga diminta uang sebesar 50 juta akibat menegur siswa nakal. Yang dimana orang tua dari siswa nakal tersebut adalah oknum polisi. Bayangkan teman-teman semua. Dunia pendidikan kita hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Dan untuk oknum polisi termasuk orang tua siswa ini, tolonglah berpikir dengan jernih. Kalau kamu punya anak gak mau dididik oleh guru-gurunya, oleh sekolah, ya silahkan didik sendiri di rumah. Tapi jangan salahkan ketika anak kamu juga gagal kamu didik. Buktinya kamu sendiri ini gagal dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mensupport anak pro terhadap pendidikan. Tapi ternyata ketika ditegur karena nakal, kamu malah justru melaporkan guru honorernya. Miris sekali. Supriani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditahan setelah mengakui menjewer salah satu siswanya. Siswa tersebut diketahui merupakan anak seorang polisi. Meskipun guru tersebut mengaku hanya menegur siswanya, namun laporan dari orang tua siswa menyebutkan adanya kekerasan fisik. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dia sempat ditahan, walaupun sekarang telah dilakukan penangguhan penahanan. Saya beberapa kali menangani kasus permasalahan kesehatan mental orang dewasa, di mana masa kecil mereka ternyata pernah mengalami kekerasan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh guru. Dari kejadian ini, anak tumbuh menjadi tidak percaya diri
mudah stres, mempunyai kecemasan, bahkan beberapa di antaranya takut untuk masuk sekolah. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya berkaitan dengan permasalahan tersebut dan menyimpannya sampai mereka dewasa, dan akhirnya mengganggu kesehatan mental mereka. Ada juga yang berusaha mengadu kepada orang tua, tetapi yang terjadi adalah mereka malah semakin tertekan. Bahkan saat melanjutkan sekolah, mereka ditandai oleh oknum guru tersebut. Oknum guru tersebut menandai muridnya dengan cara tidak memberikan nilai yang adil, sering diungkit-ungkit sampai dibujilkan. Tentu saja ini semakin mengganggu mental anak. Untuk kasus Supriyani, kita tidak tahu benar apa yang terjadi. Apakah dia benar-benar melakukan kekerasan kepada anak, ataupun mungkin saja dia dalam tekanan dan akhirnya terpaksa mengakui hal tersebut. Semoga masalah ini cepat selesai, dan bagi semua pendidik, tetap hindari cara-cara mendidik dengan kekerasan, karena masa depan anak ada di tangan Anda. Meneh guru, Bu Guru Supriyati, maaf kalau salah penyebutan nama ya, menegur seorang siswa, ya muridnya ditegur, terus ibu gurunya dilaporkan polisi. Kebetulan wali muridnya, ya wong tuane si murid iki mengke, seorang polisi Indonesia. Ibu gurunya dipenjara terus jek kena denda 50 juta. Dan yang lebih gong lagi, ternyata ibu guru ini seorang guru honorer yang telah mengabdi kepada pendidikan selama 16 tahun. Sudah jadi guru honorer selama 16 tahun. Ya Allah, tolong Pak Prabowo diangkat dong jadi PNS, dan saya juga tolong dong Pak meminta copot jabatannya orang tuane. Bocah iku mengke tidak pantas dia menjadi seorang polisi yang seharusnya mengayomi rakyat, yang seharusnya melindungi masyarakat, tapi menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengancam seseorang, mengancam orang lain. Terlebih ini adalah guru dari anaknya sendiri. Ya Allah, manusia ini tidak boleh berada di lingkungan pemerintahan. Menungso kaya gudel ngene iki kaya iso-iso dadi polisi. Ayo guys, tolong disepil fotone wong tuane nek bocah si jaren JSD. Lah tapi JSD kelas 1 kok ya kelakuane wis kaya setan iblis keparat yo kan. Ayo di-up sampai ibune diangkat menjadi PNS. Terus polisi niku mungkin dicopot dari jabatannya. Ih, gemes aku. Ini kisah pilunya Ibu Guru Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi dan akhirnya ditahan. Jadi Ibu Guru ini tuh salah satu guru honorer di Konawe Selatan yang udah kerja di sekolah itu 16 tahun gitu. Sini guys, kita kumpul menindaklanjuti ketidakadilan ini. Ini POV out of the box gue ya atas kasus Ibu Guru Supriyani ini. Jadi ceritanya dia ini dilaporkan salah satu orang tua murid di mana dia dituduh melakukan penganiayaan sama anak didiknya yang di kelas 1 gitu. Disabet pakai gagang sapu katanya. Kemudian karena tuduhan ini, Bu Guru muda ini tuh langsung ditahan alias dipenjara. Kok bisa? Jadi guys, lukanya itu berbentuk panjang di belakang paha gitu ya. Salah seorang saksi yang juga guru bilang kalau lukanya itu lebih mirip ke luka melepuh dibanding luka bekas pukulan gagang sapu. Kalau kalian tahu dan kebayang gitu ya, dipukul gagang sapu mungkin lebih kayak lebam ya, karena benda tumpul gitu kan. Terus kejanggalan kedua, dibilang mukulnya itu jam 10 di ruang kelas 1A. Padahal Ibu Guru Supriyani ini hari itu dituduh mukul itu dia lagi di kelas 1B, dan di jam 10 itu anak-anak murid kelas 1 udah pada pulang, dan biasanya guru-gurunya ini lagi bebersih tuh jam segitu ya kan. Udah gajinya nggak seberapa, guru honorer ini cuma 300.000 sebulan, masih bebersih ruang kelas, dituduh pula mukul siswanya. Yang parahnya Ibu Guru Supriyani ini dimintain uang damai 50 juta sama kepala desa setempat gitu kan. Diketahui juga si anak didik ini orang tuanya polisi di polsek setempat guys. Jadi kurang lebih kebayang lah, tahu gitu kenapa ditahan, kenapa tiba-tiba tahu langsung begini gitu ya. Jadi katanya ortunya ini nggak minta sih uang damainya gitu, tapi kata kepala desanya uang damai kalau di bawah 50 juta ortunya nggak mau, menurut berita Liputan 6 ini yang kalian bisa lihat langsung. Oke, yang gue mau tanya, gimana ceritanya gaji 300.000 sebulan ya, makan aja nggak cukup gitu, suruh bayar uang damai 50 juta guys. Apa minta sama si Agus kali ya gitu. Coba deh, ini pesan gue ya buat ortu-ortu yang modelnya 11-12 gitu sama ortu di atas yang tadi gue ceritain. Mending bawa pulang deh anak lu ya, didik sendiri di rumah. Gue inget zaman dulu gue sekolah SD itu gurunya lumayan galak-galak. Kalau diomelin ya paling kita nangis atau kayak dijewer gitu kan, dicubit kecil atau disabet ya kita
"Oh, mama tadi gitu kan. Tapi ya ortu gue juga nggak ngebelain juga, dan ortu pada zaman itu juga ya udah gitu kan, selama anak gue masih utuh nggak kenapa-napa gitu kan. Dan emang mungkin bentuk didikan aja dari si guru itu gitu, nggak cuma nah ini penting juga buat orang tua nih ya, bersikaplah bijak karena kita udah lebih dewasa, lebih bisa mikir gitu. Nggak cuma mendengar satu sisi aja nih dari sisi anak. Semua orang tua gue yakin sayang sama anaknya. Coba datang ngomong ke sekolah baik-baik, ada masalah apa sih bu tadi? Kenapa anak saya pulang sekolah? Bukan main lapor polisi aja. Seneng banget nih mentang-mentang punya jabatan kata gue ya.